Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wal hikna bi ibadika salihin. Amma ba'd. Para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari pertama Ramadan ini kita masih berkesempatan untuk menuntut ilmu. Meskipun sudah loyo atau masih semangat? Semangat. Tinggal berapa persen baterainya? Ya, mudah-mudahan kita semua ditolong Allah untuk melalui Ramadan ini dengan amal-amal yang soleh. Di antara amal yang soleh adalah menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu adalah amal muta'addi. Kalau kita belajar bahasa kan ada, nahwu kan ada, atau sharaf ada fi'il muta'addi kan. Nah, di dalam amal pun ada amal muta'addi. Amal yang itu nanti akan memberikan kebaikan tidak hanya pada pelakunya, tapi memberikan kebaikan kepada orang lain juga. Maka di antara amal yang afdal adalah menuntut ilmu. Maka ada kaidah fiqhiyah, al-amal muta'addi afdalu minal qasir. Amal yang dia bersifat muta'addi, yang faedahnya itu bisa untuk orang lain, ini lebih afdal daripada amal yang dia sifatnya untuk pribadi. Maka alhamdulillah kita di bulan Ramadan ini masih mendapatkan kesempatan untuk menuntut ilmu. Nah, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita sendiri dan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Alhamdulillah kita masih pada pembahasan tentang zakah, ya. Jadi sekali lagi, zakat ini zakat mal ini tidak semua harta dizakati, ya kan? Sebagaimana kita pahami kemarin, hanya ada 6 jenis harta yang dizakati. Yang pertama adalah apa kemarin yang pertama? Apa Azmi? Binatang ternak. Ya. Binatang ternak pun enggak semuanya. Azmi beternak ayam, ya enggak ada. Ayam tidak dizakati. Tapi kalau Azmi berdagang ayam, ya, kena zakat nanti. Tapi bukan zakat ayamnya, tapi zakat perdagangannya. Nah, berbeda ya. Kemudian hari ini kita akan ngambil bagian yang kedua, harta yang wajib dizakati. Yang kedua adalah an-naqdan. Nah, naqdan di sini adalah 2 naqd, yaitu emas dan perak. Jadi naqdan ini adalah emas dan perak. Nah, adz-dzahabu wal fiddah, emas dan perak. Kemudian naqdan ini, emas dan perak ini wajib dizakati dengan syarat.
Jadi kalau syaratnya terpenuhi wajib zakat. Kalau tidak maka tidak wajib zakat. Yang pertama dia adalah huliyyin mubah. Jadi perhiasan yang dia mubah. Dia bukan perhiasan yang mubah, afwan. Ya. Bukan perhiasan yang mubah. Mubah itu apa? Ya, boleh dikenakan, biasa dikenakan. Jadi kalau ada perempuan dia mengenakan cincin misalnya. Berapa gram cincinnya? 10 gram. Kena zakat ya? Ya enggak. Kenapa? Cincin ini dipakai dia. Nah, jadi maksud dari perhiasan yang mubah itu apa? Perhiasan yang penggunaannya dibolehkan. Dibolehkan. Tapi kalau nanti ada laki-laki pakai emas, laki-laki pakai emas, maka kena zakat ya? Ya kena. Kalau dia masuk nisab kena. Memakainya sendiri apa hukumnya? Haram. Laki-laki pakai emas haram. Tapi pakai perak boleh. Misalnya cincin kan, cincin ya. Saya nanti perak kalung, ya enggak boleh. Enggak boleh. Kalau cincin memang ada nasnya dibolehkan. Cincin perak. Jadi kalau seorang punya 80 gram, nanti kan ada nisab kan, nisabnya itu 85 gram. Nah, kalau punya 80 gram, kemudian yang laki-laki ini, yang 5 dipakai di sini, maka kena zakat gak? Kena. Loh kan yang ini saya pakai. Nah, iya kamu pakai, tapi kan kamu gak boleh memakai. Laki-laki tidak boleh memakai emas. Maka dia tidak dikatakan apa perhiasan yang dibolehkan pemakaiannya. Nah. Jadi kalau dia perhiasan yang dibolehkan memakainya tidak terkena zakat. Yang tidak masuk dalam perhiasan yang dipakai apa? Yang disimpan di rumah. Jadi kalau kita antum nyimpan perhiasan misalnya, boleh nggak laki-laki nyimpan perhiasan? Boleh. Mau dia untuk ini kan, apa tabungan misalnya, nah, daripada nabung di bank, ya kan? Nabung di rumah, nabung emas. Ya, di Jawa banyak emas, ya kan? Mas Azmi, ya kan? Banyak emas katanya di Jawa. Mas Tony gitu kan. Katanya di Jawa banyak emas. Ya, jadi kalau emas ini disimpan, ya, disimpan, laki-laki nyimpan nabung ini, beli cincin 10 gram, punya kalung 30 gram, punya gelang sampai mencapai nisab 85 gram. Maka ketika mencapai nisab itu dia harus tulis dia tanggalnya. Kapan dia mencapai nisab? Misalnya mencapai nisab tanggal 10 Muharram 1442 Hijriah. Berjalan waktu sampai datang 10 Muharram lagi 1443 Hijriah. Nah, maka apa? Terkena zakat dia. Kenapa? Karena sejak mencapai nisab sudah masuk apa? Sudah mencapai haul juga 1 tahun. Nah, maka seperti ini dia kena zakat. Jadi syarat yang pertama tadi apa? Dia bukan perhiasan yang dibolehkan. Kalau yang dibolehkan ya nggak kena zakat. Perempuan pakai gelang. Nah, tapi nanti kalau perempuan dia pakai misalnya perhiasan melebihi uruf, melebihi kebiasaan. Wah, wanita dari sini sampai sini gelang semua. Sampai sini gelang semua. Wah, dipakai semua ini kan. Nah, pakai antingnya ini panjang. Nah, cincinnya semua jari dikasih. Ya kan? Nah, ini kena zakat enggak? Kena nih.
Kenapa? Ya meskipun ini kan saya pakai semua, ini pemakaiannya tidak wajar. Nah, pemakaiannya tidak wajar. Yang kedua, syaratnya adalah mencapai nisab. Nisabnya emas adalah 20 mithqal. Nah, jadi ibarat seperti ini. Nah, ibarat mithqal ini harus dijaga, harus disampaikan dulu. Jangan langsung gram. Kalau gram ini nanti kita nggak tahu asalnya apa. Dia 20 mithqal. Nah, 20 mithqal ini kalau digramkan sama dengan berapa? Sama dengan 85 gram emas. Emas murni loh ya ini. Nah, emas murni. Nah, kalau kita ke toko itu ada nggak emas murni? Nggak ada emas murni. Paling tinggi mungkin 22 karat kan? Nah ini Pak, ini hitungannya 85 gram ini emas murni. Ya, jangan salah nanti. Kalau antum punya emas 85 gram, tapi berapa karat? 22 karat. Ini nggak kena. Kenapa? Yang belum sampai nisab dia. Karena nisab ini 85 gram adalah untuk emas murni 24 karat. Nah, tentunya kalau emasnya ini 22 karat, berarti nisabnya bertambah kan? Enggak 85, lebih dari 85. Lebih dari 85. Jadi 85 gram adalah emas murni 24 karat. Jadi untuk emas dan perak ini syaratnya itu. Syaratnya dua itu. Dia adalah perhiasan yang tidak bukan perhiasan yang mubah. Bukan perhiasan yang mubah. Termasuk diantaranya yang apa? Yang makro. Seperti apa? Kalau kita mengikat bejana yang pecah dengan emas, nah, ada diikat dia dengan emas. Maka hukumnya nanti ada diantaranya adalah yang hukumnya makruh dia dengan perak ya, apa? Dengan perak. Nah, hukumnya ada yang makruh. Nah, yang seperti ini dia kena kalau kena zakat dia. Kalau mencapai nisab ya kena zakat. Kalau mencapai nisab kena zakat. Kemudian berapa dia keluarkan? Berapa dia mengeluarkan zakat? Zakatnya emas ini adalah rubu' usyur. Rubu' usyur. Ini 1/4 dari 1/10. Atau kalau pakai persen ya 2,5%. Rubu' usyur. Jadi kalau kita punya emas ini 100 gram, 100 gram, dikeluarkan dulu. Berapa? 1/10-nya? 10 gram, ya kan? Nah, baru dibagi 4 yang 10 itu. Berarti dia mengeluarkan berapa? 2,5 gram. Nah, kalau 2,5 gram ini sekarang 1 gram itu sekitar 900 ya sekitar 2 juta sekian. Nah, masih sisa banyak. Jadi jangan khawatir. Itu kalau 100 gram. Jadi nanti kalau punya lebih dari nisab, maka yang dizakati bukan yang nisab aja loh ya. Yang dizakati semua. Orang punya 1000 gram. 1000 gram itu 1 kilo emas. 1 kilo emas. Kaya dia. Nah, maka yang dizakati bukan 85 gram. Tapi apa? Ya 1 kilo ini. 1 kilo emas itu yang dizakati semua. Jadi zakatnya adalah
rubu' usyur. Atau kalau pakai persen 2,5%. Nah, mengeluarkannya gimana? Kalau gelang gimana? Dipotol gitu. Ini kasihkan. Enggak, ya. Boleh mengeluarkan dalam bentuk emas. Boleh. Boleh mengeluarkan dalam bentuk emas, boleh juga mengeluarkan dalam bentuk uang. Boleh mengeluarkan dalam bentuk emas atau mengeluarkan dalam bentuk uang. Nah, kemudian perak sekarang atau fiddah. Jadi perhiasan, nanti kalau antum punya perhiasan yang lebih mahal dari emas dan lebih mahal dari perak, misalnya punya apa? Berlian. Berlian kadang harganya lebih mahal dari emas kan? Kena zakat enggak? Enggak. Tidak kena zakat ya. Nah, kalau gitu kita nyimpan berlian aja. Nah, berlian itu harganya naik turun. Kalau emas itu harganya stabil dia. Stabil harganya. Maka dulu dia emas ini dipakai untuk apa? Untuk mata uang dia. Karena apa? Stabil. Nah, sekarang pun di dunia ini mestinya apa? Setiap negara uangnya ini di backup dengan emas mestinya, tapi faktanya enggak seperti itu. Faktanya tidak. Ya. Ada beberapa negara yang ya buat nyetak duit aja, tapi tidak ada backup emasnya. Ya di backup dengan emas. Kemudian untuk fiddah itu perak. Perak ini nisabnya berapa? Nisabnya perak adalah mi'ata dirhamin, 200 dirham. Nah, mi'ata dirhamin, 200 dirham. 200 dirham ini kalau kita gramkan maka berapa? 595 gram perak. 595 gram. Jadi kalau punya perak sebesar itu besar 595 gram, maka dan sudah berlalu 1 tahun, maka dia kena zakat. Ini perak, kalau kita di Indonesia pun kalau beli perak ini per gram kita belinya. Per gram. Nggak tahu harga perak berapa sekarang. Perak juga ada karat-karatnya juga. Apa karat? Ini perak murni ya. Nah, kemudian berapa yang dikeluarkan? Nah, sama 2,5 atau rubu' usyur atau 2,5% dari jumlah keseluruhannya, jumlah keseluruhan dari emas atau perak itu. Ini di Indonesia ini jarang yang punya, kecuali orang-orang kaya aja. Kalau orang-orang kita ini nggak ada yang punya. Di rumah itu paling ya 20 gram itu udah, emas 20 gram itu udah luar biasa. Emas 20 gram itu kalau 1 gramnya sekarang hampir 1 juta, udah 20 juta ini. Nah. Dan harga emas itu naik terus, cenderung naik. Nah, ini emas dan perak. Kemudian yang dihukumi sama dengan ini adalah awraq naqdiyah. Uang. Nah, uang ini dihukumi sama dengan emas. Jadi kalau antum punya emas, punya uang
senilai 85 gram emas dan uangnya ini apa? Disimpan. Nah, contohnya Asmi misalnya, punya uang dia, ya kan? Orang kaya bingung pakai uangnya untuk apa? Akhirnya dah ditaruh di bank saja. Berapa uangnya? 100 juta. Ya kan? 100 juta misalnya. Sudah taruh bank, tidak diambil-ambil. Bertahan selama berapa? 1 tahun. Lah 100 juta ini masuk nisab enggak? Masuk dia. Masuk. Kalau sekarang antum nanti lihat di ini harga emas itu mungkin sekitar 900 berapa gitu. Emas murni, emas batangan itu. Nah. Maka wajib juga mengeluarkan zakatnya. Berapa zakatnya? Sama. Rubu' usyur atau 2,5%. Nah, ini emas yang kedua, emas dan perak. Nah, ada yang tanyakan tentang emas dan perak ini? Iya. Apa? Nah, ada nanti. Jadi nisbah kekurangannya berapa? Misalnya kan, kita punya emas 18 karat. 18 karat ini untuk ke 24 kurang berapa? 6 kan? Nah, 6 nisbah 6 ke 24 ini berapa? 1/6 kan? Ya kan? 1/6. Seperempat. Seperempat kan? 6 per 24 sama dengan seperempat ya. Nah, seperempat. Kemudian nanti dikalikan dari gramnya ini. Nanti akan ketemu dia kekurangannya ini. Kemudian ditambahkan dengan 85. Ditambahkan dengan 25. Kalau tidak salah kalau dia 18 atau 20, kita pernah menghitung itu mencapai sekitar 96 gram nisabnya. Berbeda, lebih tinggi. Karena apa? Karena 83 itu tadi dia emas murni. Dan emas murni itu kalau di perhiasan nggak ada. Yang dipakai orang ini nggak ada yang emas murni 24. Karena apa? Kalau emas murni nggak akan bisa nempel dia. Mesti harus apa? Ada campurannya. Ada campurannya. Entah itu campurannya ini apa, tembaga atau apa, untuk apa? Biar bisa dibentuk dia. Nah. Jadi nisbah kekurangannya itu misalnya ya tadi, misalnya kita punya 18 karat, ya kan? Berapa nisabnya? Nisbah ke 24 berarti 6 per 24. 6 per 24. Dulu pernah kita ngitung. Memang kalau apa di Safinah ini memang dia akan mengenalkan ini aja sebenarnya. Nanti sebenarnya di daras khusus apa ada hitung-hitungannya. Ada hitung-hitungannya. Jadi 6 per 24 kan dapat nisbah berapa? Seperempat kan? Nah, seperempat ini nisbah ke apa? Iya. Nah, ya hasilnya ditambahkan dengan 85 gram. Hasilnya ditambahkan dengan 85. Ini, iya, sisa ini kan ke 24 kan 20.
Nah, 1/12 kan. Nah, dari 85 gram itu. Hasilnya ditambahkan dengan 85 gram. Ada hitungan itu. Kalau 18 kan? Kalau yang 96 itu yang 20 ya? 21. Nah, 21. Jadi kalau di emas di pasaran itu yang sudah berupa perhiasan, ini kebanyakan nggak ada yang 24 gram ini nggak ada. 24 karat ini nggak ada. Nah, maka ya kalau orang punya 85 gram emas perhiasan yang biasa ini, ya belum kena dia. Karena apa? Nisabnya lebih tinggi. Nah, nisabnya lebih tinggi dari ini. Ada dulu kita itu ada yang 96 enggak? Azmi bisa ngitungnya Azmi? Enggak bisa. Dan sebenarnya seperti ini di daras khusus ini kan itu dihitungkan. Nah, karena Safina ini adalah kitab dasar, dia mengenalkan apa? Mengenalkan memang untuk ini, untuk apa? Pemula. Nanti di kitab-kitab yang selanjutnya kan ada pembahasan mengenai apa? Perhitungan dia kalau kurang dari 24 karat. Nah, kurang dari 24 karat. Ada lagi? Tanyakan. Udah. Kalau nggak ada kita masuk ke wal muasyarat. Nah, muasyarat ini kenapa dinamakan muasyarat? Karena zakatnya ini mengeluarkannya apa? Usyur. Ada usyur dan nisful usyur. Asalnya apa? Zuru' dia. Nah, pertanian, zakat pertanian. Zakat pertanian ini ada dua. Yang pertama, kalau dia berupa buah-buahan, yaitu apa? Hanya dua aja. Kurma dan anggur. Itu yang dizakati. Kalau dia berupa buah-buahan. Kalau berupa biji-bijian, nah, syaratnya dia biji-bijian ini ada apa? Biji-bijian ini untuk kut itu untuk makanan pokok dia yang dipakai orang untuk menguatkan badan ya. Seperti apa kalau di tempat kita ya beras, jagung. Kalau di sini ada nggak di Indonesia ini gandum? Kalau di negeri Arab sana nanam gandum mereka, gandum. Jagung nanam juga, padi yang tidak nanam mereka. Sagu. Sagu ini belum dia. Sagu ini ada bijinya tuh. Dari biji kan dia? Pohon kan? Enggak ya. Hah? Enggak, ini biji-bijian dia. Harusnya bijinya dia. Karena ketika nanti kita zakat dengan ini, mengeluarkan zakat ini, kita harus masih berupa biji. Enggak boleh nanti sudah jadi berupa gandum, sudah berupa tepung itu. Enggak boleh, harus masih yang utuh berupa bijian. Nanti antum mau zakat, ini zakatnya tepung jagung, enggak boleh. Harus bisa biji jagungnya. Kenapa? Karena kalau masih berupa biji, dia akan bisa disimpan dalam waktu yang lama. Nah.
Iya, tapi bukan dari biji dia. Ya kan? Bukan dari biji. Nah, disebutkan di sini ada kalbur, wasyair, wadzurrah. Dzurrah itu jagung. Wal aruz, beras, padi. Nah, kemudian jadi ada dua tadi kan, dua jenis, biji-bijian dan buah. Kalau buah hanya dua, kurma dan anggur. Nah, tamar dan inab, rutab dan inab. Nah, kapan dia dizakati? Kalau dia berupa buah-buahan, tadi itu, kurma dan inab, ketika sudah berubah warnanya. Jadi kalau rutab kan tadinya hijau kan, ada yang dia warnanya kuning, memang matangnya itu kuning. Maka kalau dia sudah menguning, maka sudah boleh dikeluarkan zakatnya. Kalau warnanya aslinya merah ya kalau sudah berubah jadi merah. Nah. Atau kalau inab nanti ada yang dia jenisnya hijau memang dia hijau. Kemudian ada yang agak kehitam-hitaman itu, ada yang merah. Jadi kalau dia sudah berubah warnanya maka dia dikatakan dia matang, ya kan? Matang. Nah, kalau dia berupa biji-bijian ketika sudah mengeras. Kalau padi ini kan baru umur berapa ini udah kelihatan kan, kalau dipencet gini hancur dia kan. Nah, ini belum mati. Belum saatnya. Tapi kalau sudah ditekan ini dia keras, berarti dia sudah boleh dizakati. Kemudian zakat pertanian ini tidak disyaratkan haul, nggak ada syarat haul. Jadi kapan mengeluarkannya? Ketika panen. Jadi ketika panen mengeluarkan. Jadi ketika panen maka dikeluarkan. Jadi nggak usah nanti nunggu setahun, karena apa? Rata-rata nggak ada sampai setahun, ya kan? Padi itu berapa bulan? Sekarang padi ada sampai 4 bulan, 4 bulan panen, ya kan? Karena teknologi ini jadi panen dia. Jadi kalau dia berupa biji-bijian kalau sudah mengeras, kalau dia berupa buah-buahan berubah warnanya. Nah, siap dipanen dia. Kemudian berapa nisabnya? Ya ada nisabnya juga. Kalau kita punya pohon kurmanya satu pohon dipanen nggak sampai nisab ya nggak kena, tidak terkena. Nisabnya adalah 5 wasak, khamsatu ausuk, 5 wasak. Lima wasak. Nah, 5 wasak ini berapa gram? 5 wasak ini sama dengan 300 sok. 300 sok. Nah, kalau kita zakat kan 1 sok kan? Nah, 1 sok itu berapa kilo? Kalau kita zakat? 3 kilo, 2 kilo banyak sekali. 2,5 itu sudah ihtiyat. Ya, 2,5. Ada yang 2,7, ada yang berpendapat 2,7. Kalau di itu 2 lebih sedikit itu sudah ada yang mengatakan 2, sekian itu sudah masuk 1 sok itu. Tapi untuk ihtiyat ya 2,5. Nah, tinggal dikalikan 2,5 kali 300. Nah,
Berapa? 750. Ya. 750. Hah, 750? Masa? Ya, kalau 2,75 itu ikhtiat sekali itu. Nah, kalau kita mau zakat kan kita ambil yang rendah ini supaya apa? Ya kalau kita salah kan kita masuk ke sedekah kan. Tapi kalau kita hitungnya yang tinggi nanti, kalau ketika ini kita hitungnya ketika kita mau mengeluarkan zakat, nah, kita pengennya yang paling sedikit. Nah, 2,5 kilo aja zakatnya. Nanti giliran mau ngitung ini pakai yang tinggi supaya apa? Biar gak kena nisab. Nah, 2,5 itu sudah ikhtiyat ini. Jadi tinggal 300 kali 2,5. Berarti berapa? 750 kilo itu nisabnya. Nah, kalau seperti takrirat itu dia ngitungnya pakai patokan 2,75 kilo satu sok ini. Satu sok itu kan 4 kali cakupan tangan orang dewasa atau 4 mud, ya kan? Nah, bagaimana kalau mengikuti yang seperti yang mengikuti 2,7? Karena hitungan yang kadang pernah kita dengar ini banyak sekali. Ada yang ihtiyat sampai 3 kilo. Satu sak itu 3 kilo. Ada yang 2,75. Ada yang 2,5. Ada yang 2 lebih sekian. Tapi 2,2 atau 2,3 itu sudah. Tapi 2,5 ini sudah hati-hati sudah masuk ke ihtiyat, sudah hati-hati. Nah, kalau kita pakai patokan itu maka 750 kilo kalau kita panen, misalnya kita menanam padi. Kita tanam padi, ketika panen kita mendapatkan 1.000 misalnya. 1.000 kilo. Maka sudah terkena zakat. Tapi kalau kita dapatnya hanya 500 kilo, panen gagal, ya kan? Hanya dapat 500 kilo, maka tidak mengeluarkan zakat. Tapi kalau di atas nisab atau sama dengan nisab, maka dia terkena zakat. Nah, berapa dia harus keluarkan? Nah, dia mengeluarkan tergantung dari apa? Pengairan yang dia gunakan. Kalau pengairannya ini gratis, ya kan, tanpa ada biaya, misalnya apa? Sawah tak ada hujan, kan? Dia mengandalkan hujan aja, kan gratis hujan. Ada yang bayar tagih bayar hujan, air hujan, nggak ada kan? Nah, maka zakatnya adalah 1/10 atau usyur. Kalau dia panen misalnya 1.200, maka berapa 1/10-nya? 120. Ya. 120 kilo. 1.200 kilo. 1/10-nya berapa? 120 kan? Nah, itu dia zakatnya 120 kilo. Kalau pengairannya dengan biaya, dia harus pakai mesin, misalnya mesinnya pakai listrik untuk ngambil airnya dari sungai ngangkat ke ini, maka zakatnya berapa? Zakatnya nisful usyur, 1/20. Azmi, mana yang banyak Azmi? 1/10 apa 1/20 Azmi? 1/20 lebih banyak ya, karena 20 dia. Kalau ada roti, Azmi, roti kan Azmi, dipotong dibagi 10. Roti, yang satu rotinya sama, dipotong dibagi 20 Azmi. Kira-kira mana yang lebih besar?
Yang dibagi berapa? Nah, dibagi 10 lebih besar. Nah, jangan lihat pembaginya. Kalau semakin baginya banyak, semakin kecil biayanya. Nah, seper 20 kalau dia dengan biaya. Nah, jadi pengairannya dengan biaya dia seper 20. Berarti berapa mengeluarkannya? Ya seper tadi, separuh dari seper 10 tadi. Dia mengeluarkannya 60 kilo. 60 kilo. Nah, jadi ketika panen ditimbang, alhamdulillah dapat 1.200 kilo atau 1,2 pintal. Ya kan? Maka dia mengeluarkan itu tadi dengan pengairannya apa? Kalau pengairannya dengan tanpa biaya gratis, maka dia mengeluarkannya lebih banyak. Karena tanpa biaya. Kalau dengan biaya, dengan muknah, maka dia mengeluarkannya seper 20. Yaitu kalau contoh tadi 1.200 kilo, berarti dia mengeluarkan 60 kilo. Nah, kalau sebagiannya dengan muknah, dengan biaya, dan sebagiannya tidak dengan biaya, bagaimana? Nah, maka dia mengeluarkannya 3/4. Nah, salah satu arba. 3/4 dari 1/10. Kalau tadi kan setengah dari 1/10, 1/20. Kalau ini apa? 3/4 dari 1/10. Berapa kalau dibuat per ini? Kalau nisful usul 1/20. Ini seper berapa? 1/15. Hah? Iya kan? 1/15. Ini mana yang ahli matematika siapa ini? 3? Oh, dia 3/40 deh mana? 1/20. Nisful usur sama dengan 1/20. Nah, kalau 3/4 usur 3 3/40. Nah, 3/40. Ya, yang ahli matematika ini. Kalau diperkecil berapa itu? Kok nggak bisa? Harus bisa lah. Bagi 10 berarti kan 3/4 lagi. 3/4 dari 1/10. Jadi 3/4 dikali 1/10. Ya 3/40 toh. Kok 30/40 gimana? 3/40 kan? Nah, 3/40. Ya, benar kalau 3/40. 3/40. Nah, dia mengeluarkannya 3/40 dari hasil ini. Kalau 1.200 berapa mengeluarkannya? 90 ini 90 kilo. Nah, 90 kilo. Kok bisa 90 kilo? Iya kan, separuh dia keluarkan ini apa? Nanti separuh dia keluarkan 1/10. Usur kan? Yang separuhnya lagi dia mengeluarkannya berapa? 1/20. Yang separuhnya lagi dia mengeluarkannya 1/20. Kan ada dua, ada yang diairi dengan gratis, ada yang diairi dengan biaya. Yang diairi dengan gratis dia mengeluarkannya berapa? 1/10. Kan separuh. 600 kilo dia keluarkan 1/10-nya, 60 kilo.
ya kan? Yang diairi dengan apa? Dengan biaya, kan dia mengeluarkan 1/20. 1/20 dari 60 berapa? 600 berapa? 30 kan? Nah, 30 tambah 90 berapa? 30 tambah 60, 90. Ya, 90. Jadi kalau 90 ini 90 kilo. Kalau dia ini kalau apa? Jadi mengeluarkannya beda. Bedanya di mana? Beda di pengairannya. Kalau pengairannya gratis maka mengeluarkannya 1/10. Kalau pengairannya dengan biaya mengeluarkannya 1/20. Nah, kemudian untuk tamer, nah, kalau di sini nggak ada sih masalahnya. Ada tapi di daerah sana, katanya di daerah Aceh itu ada. Tapi ya tahu itu milik siapa itu. Kalau milik pemerintah ya berarti kan bukan milik perorangan ya. Kalau dia tamer, tamer ini kurma ini, maka dia sebelum ketika dia menguning ya atau berubah warna memerah, kalau dia jenisnya yang merah, maka dia sudah boleh diperkirakan. Jadi ada orang ahli nanti. Ada orang ahli yang dia bisa memperkirakan dari kurma ini akan keluar berapa. Nah, maka setelah jadi orang yang seperti ini nanti dia nih apa ada punya sifat tertentu. Jadi dia semua orang nanti boleh ini. Yang pertama dia harus apa? Laki-laki, muslim, merdeka, adil. Kemudian orang yang memahami tentang tata cara memperkirakan ini. Dia memang sudah terbiasa. Kalau kebun ada sekian, misalnya ada 100 pohon. Nah, dilihat, oh dari pohon ini akan keluar berapa kilo. Dia catat. Pohon ini berapa kilo. Terus sampai 100, nanti akan ketemu. Oh berarti dia kena zakat apa enggak. Nah, kemudian nanti dia bayar zakatnya berapa. Ketika nanti, ini ada orang yang dia punya sifat tadi seperti itu. Dia orang yang laki, apa, zakaran, musliman, hurran, adilan, adil dia. Nah, laki-laki, muslim, merdeka, adil, dan mempunyai kemampuan di dalam memperkirakan ini. Maka boleh ketika sudah mulai menguning maka dia boleh memperhitungkan ini. Nah, berapa nanti? Setelah diperhitungkan, setelah dihitung nanti tinggal dia sampaikan kepada pemiliknya. Kamu wajib zakat sekian. Nah, maka setelah apa? Setelah orang yang memperkirakan ini mengatakan kamu wajib zakat sekian, maka sudah apa? Menjadi tanggung jawab pemilik itu. Sudah menjadi tanggung jawab pemilik itu. Boleh enggak dia jual semua? Boleh. Boleh dia jual semua. Tapi nanti dia boleh harus mengeluarkan ini. Dia belikan misalnya, kemudian dia keluarkan untuk fakir miskin atau 8 asnaf yang wajib ini. Nah, jadi tidak mesti diambilkan dari kurmanya ini, enggak mesti. Nah, tidak mesti. Jadi boleh untuk kurma atau inap boleh diperkirakan. Nah, kemudian untuk inap ini dia mencapai nisabnya kapan? Ketika kering. Ketika kering. Bukan ketika basah. Kalau basah kan airnya masih kandungan banyak kan? Kalau ditimbang kira-kira ya banyak dia. Maka ketika kering, diperkirakan kalau kering ini akan sekian dapatnya. Jadi ketika kering, bukan ketika masih basah. Jadi nanti makanya diperkirakan dia. Orang ini ahli nanti.
Oh dari pohon ini kira-kira ini kalau kering dapat berapa kilo, dia catat semua. Nah, padi juga demikian. Nah, kemudian dia diperkirakan tidak diikutkan ininya, kulitnya tidak dihitung, ya. Nah, maka diperkirakan orang yang ahli nanti bisa memperkirakan kita jadi beras ini berapa kira-kira ini. Nah, kemudian tidak digabungkan antara sesuatu yang berbeda jenis. Nah, berbeda apa? Ya jenisnya beda. Yang satu berbeda ya jenisnya. Misalnya kita panen tadi nisabnya berapa? Nisabnya kan 750 kan. Nah, kita panen padi misalnya dapat 500. Panen jagung dapat 300. Nah, bukan digabungkan antara jagung dengan padi. Enggak, karena apa? Berbeda dia jenisnya. Satu jenis padi, yang satu ini enggak digabungkan. Tapi harus sendiri-sendiri. Nah, berbeda nanti kalau dia punya nanam dua jenis padi. Yang satu jenis medini atau apa istilahnya. Yang satu raja lele misalnya. Berasal enak ini. Yang dari raja lele dia dapat panen berapa? 400 kilo. Yang dari beras satunya, macam yang satunya ini, dia panen dapat 500. Maka ini digabungkan. Kenapa? Sama-sama beras dia. Hanya beda beda macamnya dia. Sama-sama beras, maka dia digabungkan. Nah, digabungkan jadi satu. Karena sama jenisnya ini. Nah, kalau memungkinkan nanti mengeluarkannya sendiri-sendiri supaya jangan dicampur, ya kan? Nanti kalau dicampur kan mungkin cara masaknya berbeda. Antara beras ini dengan ini cara masaknya mungkin berbeda kan? Nah, kalau memungkinkan dipisah. Ini keluarkan sendiri. Ya, 300 misalnya 400 kilo tadi. Katakanlah dia pengairannya tanpa biaya, gratis, berarti yang mengeluarkan berapa? 1/10 kan? Nah, berarti yang dari sini mengeluarkan 40 kilo, yang dari sini mengeluarkan 50 kilo. Nah, kemudian dikeluarkan. Jangan dicampur karena berasnya jenisnya berbeda. Mungkin nanti ketika orang miskin ini atau orang yang berhak menerima zakat ini mau menggunakannya, nah biar Biar tahu dia. Atau kalau mau dijual sulit juga kan? Ini beras raja lele campur sama medini, jualnya gimana? Orang yang mau beli pun repot. Ya kan? Nah, tapi dipisah. Ini kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan misalnya, sudah terlanjur dijadikan satu, dipilih satu-satu. Nah, sulit kan? Maka ya sudah, keluarkan jadi satu. Ini tentang zakat pertanian. Nah, jadi pertanian ini diantara yang dizakati. Nah, kemudian kalau kita nanam jeruk misalnya, ini kena zakat ya? Pendapat Syafi'i tidak. Karena menurut Syafi'i buah-buahan hanya ada 2 aja dizakati. Nah, zakat ini tadi itu kurma dan yang nanam kurma dan nanam inap. Nah, di Indonesia ini kurma masih jarang. Nah, inap yang ada. Anggur ini ada. Anggur ada kan di Indonesia. Nah, ini yang karena ini dia bisa disimpan lama ini. Nah, kalau sudah kering itu nanti namanya zabib kan. Nah, ini bisa bisa berbulan-bulan disimpan untuk makan nanti ketika musim dingin itu biasanya makan ini. Ya faedahnya banyak dia. Di antaranya untuk menguatkan hafalan dan sebagainya, untuk campuran masak nasi. Iya ada. Orang Arab pakai campuran masak nasi, makanan. Kismis kalau gitu ya. Sama, tapi jenisnya macam-macam. Ini. Nah, sama nanti dengan beras tadi. Kalau kita nanam misalnya inap yang warna hijau, yang warna merah, yang warna hitam misalnya. Ya digabungkan karena sama jenisnya inap sama, hanya beda macamnya saja. Beda namanya. Demikian juga nanti kalau yang tidak digabung antara jagung dengan beras misalnya. Antara inap, anggur dengan tamar, ini tidak digabung. Kenapa? Dia beda jenisnya.
Tapi kalau jenisnya sama, kurma ini jenisnya sama seperti mangga. Mangga ada jenis yang ini kan. Kurma juga ada jenisnya. Macam-macam. Makanya ada kurma di Madinah itu kan ada macam-macam jenisnya. Nah, kalau yang ini digabungkan enggak? Digabungkan karena apa? Karena sama-sama kurma dia. Sama-sama kurma. Tapi kalau kurma dengan inab, dengan anggur ya tidak digabungkan karena jenisnya berbeda. Nah, ini kita sampai bab muasyarat. Nah, kita masih menyisakan 3 amwalut tijarah, kemudian rikas dan ma'din. Nah, nanti kita dan zakat fitr. Karena Ramadan ini nanti zakat fitrah ya kan? Ada yang tanyakan sebelum kita akhiri ya, tafadhol. Ya. Itu termasuk bisa dikeluarkan dan zakat dalam bentuk iya. Budak itu dianggap barang. Iya. Oh iya, wah itu tidak manusiawi. Ya enggak. Nah, budak itu seperti barang. Makanya nanti kalau antum nyuri budak, iya, misalnya ada orang mencuri budak, ya kan? Dicuri, enggak diapa-apakan. Ditaruh di kamar, didiamkan aja. Maka nanti dia ganti dia. 1 hari ini budak ini bisa menghasilkan uang 100.000 misalnya. Nah, selama kamu curi 7 hari, dia gak kerja. Saya gak dapat penghasilan dari dia. Nah, maka ganti orangnya ini. Sejumlah itu. Berbeda kalau yang dicuri ini Azmi. Azmi kan merdeka dia. Azmi mau dicuri 1 bulan, enggak dia. Ya dosa aja ya, orang menculik Azmi. Menculiknya dosa. Tapi apakah dia kena ini? Enggak. Kena apa? Misalnya mengganti ini? Enggak. Karena apa? Hur, beda. Orang merdeka dengan orang budak ini. Budak ini dianggap sebagai barang. Jadi kalau dia berdagang budak, maka kena zakat perdagangan. Ya. Enggak. Air aja dia. Ya petaninya. Iya, penanamnya. Kan dia udah dia kan nyewa tanah kan. Menyewa tanah kan dia. Dia menyewa tanah. Oh gitu. Itu kalau di jadi baginya setelah dikeluarkan zakat lah. Hasil sekian keluarkan zakat. Nah, saya dapat ini bagi 2. Milik petaninya kan. Oh alam so. Banyak memang di kampung-kampung itu dia nggak menyewa, tapi apa istilahnya bagi kan, mungkin apa 1/3, 2/3. Wa alam so. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.